Menjenguk putik rindu bernama kampung halaman atau tanah kelahiran. Bersua ayah dan ibu, sanak saudara dan handai taula. Itulah mimpi setiap perantau di hari baik bulan baik bernama Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Tapi tidak di masa pandemi, tidak di masa virus corona mengancam yang siap mencapik dan menerkam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di masa pandemi, ketika tak dapat pulang kampung, aku datang menjenguk putik rindu, tempat berkhidmat. Pertama menjadi guru alias cikgu. Lebih kurang 30 tahun yang lalu. Ya, 30 tahun yang lalu. Tepatnya di bulan September 1991. Berbekal surat keputusan atau SK yang kuterima dari kantor wilayah pendidikan dan kebudayaan Provinsi Riau, aku bertolak dari Pekanbaru melalui laut dan sampai di belakang Padang. SMP Negeri 2 Batam. Disitulah aku ditugaskan sebagai guru atau cikgu. Aku menumpang di rumah Pak Sakroni yang juga mengajar di sekolah tempatku bertugas. Istrinya Bu Ida sangat baik. Pak Sakroni dan Bu Ida sudah seperti saudara sendiri. Di sekolah inilah aku mengajar dan belajar. Mengajar mata pelajaran utama sesuai dengan ijazahku, serta mata pelajaran lain yang belum ada gurunya atau gurunya sedang cuti. Belajar tentang kehidupan yang sebenar, jauh dari ayah dan ibu, sanak saudara, dan handai taula. Mengatur irama kehidupan sendiri, menjalankan tugas sepenuh hati, memendam rindu akan kampung halaman si putik rindu. Pak Raja Burima, sang kepala sekolah, membimbingku. Juga Pak Haryadi, sang wakil kepala sekolah yang kemudian menjadi kepala sekolah. Aku pun bertanya dan dibimbing senior. Ada Pak Rahman, Pak Sakroni, Pak Asmarsah, Bu Nurmiati, Bu Sriwirdani, dan Bu Suwarni. Bersama teman-teman seangkatan, Pak Yunizar dan Pak Yulizar, kami pun saling belajar. Juga rekan guru yang kemudian datang menyusul bertugas di SMP Negeri 2 Batam yang beralamat di belakang Padang. Ada Pak Yuli Subagio, Bu Sarimah, Bu Humizar Lumban Tobing, Bu Fitri, Bu Samsilah, Bu Alfida Hasan, dan Bu Siti. Lalu kemudian Pak Masran dan Bu Zurnelis yang menjadi kepala sekolah berikutnya. Juga teman tata usaha, ada Pak Gustaf, Pak Suminto, Bu Emiati, Bu Novi, dan tentu saja Pak Irwan Rizal
Selain Pak Yulizar yang sekarang sebagai kepala sekolah, para rekan dan sahabat saya itu sudah pindah tugas dan menyebar ke merata tempat. Ada juga yang sudah pensiun. Rindu rasanya bertemu mereka. Di luar mengajar, waktu senggang kugunakan untuk menulis. Hobiku yang tak boleh kutelantarkan. 5 tahun bertugas, aku pun menikah. Bersama istriku, aku tinggal di sebuah gubuk berukuran 5 kali 4 yang kubangun di pojok sekolah, berdiri di tanah milik sekolah. Di gubuk kecilku yang dari pintu dapurnya dapat melihat jelas gedung pencakar langit Singapura. Jadi, sahabat semua, dulu ketika masih mengajar di sini, saya membangun sebuah rumah kecil di sini. Ini sudah dibongkar rumahnya. Sekarang kita bisa lihat masih ada tapaknya. Nah, inilah dulu ada kamar di sini. Di ruang kerja saya, ini ruang tamu. Dulunya adalah kamar tidur saya. Nah, ini pintu keluar kamar. Ini adalah ruang tamu. Ruang kerja saya menulis, baik itu puisi, cerpen, dan juga tentunya novel. Di sini saya menyelesaikan lebih kurang 10 buah novel, ada beberapa buah cerpen saya tidak hitung, dan juga puisi. Belakang Padang memang luar biasa. Inilah putik rindu yang membuat sangat mengharukan kalau diingat. Ya, begitulah bahwa manusia tak lepas dari. Aku telah menulis 10 buah buku, yaitu Gaharu dan Kayangan, Luka Mayang dan Tembang Karang, Di Pulau Batam bersama Anne, Putri di Awan, Profil Anak Pulau, Ogong Emas yang Hilang, Sri Batam, Hikayat Buah Gedumbu, Kelong, dan Kidung Kasih di Pulau Batam. Aku juga menulis cerita bersambung, cerita pendek, dan puisi. Bermacam artikel dan opini. Bahkan aku secara rutin juga menulis di surat kabar harian ternama yang terbit di Batam, Riau Pos, yang kemudian berganti nama menjadi Batam Pos. Aku juga aktif mengikuti sayembara penulisan buku yang dilaksanakan Pusat Perbukuan di Jakarta. Alhamdulillah, aku diberi kesempatan jadi pemenang. Diundang ke Jakarta untuk menerima hadiah, yaitu tahun 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, dan 2003. Bangga dan bahagia rasanya ke Jakarta diundang sebagai pemenang penulis buku.
datang dari pulau kecil bernama Belakang Pada. Seorang guru pula bertemu Pak Menteri, bersua rekan-rekan sesama penulis dari seluruh Indonesia. Selain anak didik, murid-murid bagiku juga sebagai sahabat. Pada hari-hari tertentu kami berwisata, camping, atau bermain di pantai. Bersama para siswaku kami juga menggelar acara kesenian dan berlatih tari, musik, sastra, dan teater. Mereka sudah dewasa sekarang. Ada yang jadi pengusaha, kerja di kapal asing, pegawai swasta, PNS, lurah, dan banyak yang mengikuti jejakku menjadi guru. Sungguh indah masa-masa itu. Putik rindu yang terus mekar menjadi buah kenangan. Kini engkau kujenguk, wahai ingatan yang tak pernah lupa. Disinilah ini diri bertugas perdana sebagai cikgu. Ya, tempat berkhidmat yang kujalani selama 12 tahun. Sebelum aku pindah ke Batam, meneruskan kehidupan, mengejar obsesi yang tak pernah sudah, menjalankan profesi selain guru. Gantungkanlah cita-cita setinggi bintang di langit. Begitu ayah dan ibuku pernah berfatwa. Sahabat, tak bisa pulang kampung di masa pandemi COVID-19 untuk menjenguk orang terkasih, ayah dan ibu, sanak saudara, dan handai taula. Menjenguk putik rindu, memungut mozaik kenangan, menyicip ulang kenangan manis, pahit, getir, dan asin, mau di masa lalu. Ternyata asik dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalam.